wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali anak-anak Bapak, kita bertemu kembali dengan materi pembelajaran kelas 9, yaitu hukum fenomena alam. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara kita menghargai, menghayati, serta memahami, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Bapak sekalian, indikator yang harus kita lakukan ataupun yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kamu harus benar memahami apa itu hukum bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farki. Tujuan pembelajaran yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, kamu bisa memahami hukum bacaan tersebut, menyimpulkan hafalan surah Al-Quran tentang fenomena alam dalam kehidupan. Anak-anak Bapak sekalian, hukum alam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu menciptakan alam semesta ini dengan kuasa dan kehendaknya. Allah juga yang maha mengatur, Allah juga yang senantiasa menjadikan sunnatullah atau hukum alam ini menjadi sesuatu hal yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari, jadi dengan matahari manusia bisa melaksanakan aktivitas, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan matahari juga banyak sekali kegunaan yang Allah ciptakan untuk manusia. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang mat silah. Mat silah itu adalah apabila ada hadomir diganti atau kata ganti benda atau orang ketiga tunggal. Jadi mat silah ini kita bagi menjadi dua. Mat silah qashiro itulah mat silah yang pendek, nanti bisa kamu lihat sendiri di sini. Jadi tandanya itu apabila ada hadomir di sini, pengganti nih hanya. Ya. Ini bisa kamu lihat dan kamu saksikan sendiri nak. Yang kedua nak, ini dia mat silah tawilah. Ini mat silah dikarenakan ada hadomir dan ini dibaca panjang. Contoh di sini adalah annama lahu akhladah. Nah, hu di sini panjangnya 3 alif atau 6 harokat, ya. Jadi kamu bisa memanjangkannya. Lalu setelah itu ada huruf alif yang disambungnya. Yang kedua itu adalah mat badal, ya. Mat badal ini adalah apabila ada hamzah atau yang terdapat dalam satu kalimat lebih, ya. Cara membacanya itu 1 alif atau 2 harokat. Ini dinamakan pengganti, ya nak ya. Contoh amanah. Jadi asalnya itu alifnya itu ada 2, yang satu hidup dan yang satu mati. Dan ini dibaca dengan amanah. Selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, kita akan mempelajari tentang mat tamkin. Mat tamkin ini adalah apabila ada ya yang pertama itu bertasydid dan berharokat kasroh, dan ya yang kedua itu ya-nya ya sukun atau yang mati. Nah, jadi cara membacanya itu hoyi. Nah, ditekan di sini ya-nya. Hoyitum. Nah, itu ya nak ya. Selanjutnya ada mat farki. Inilah membedakan. Mat farki ini terdapat di dalam hanya 4 ayat saja di dalam Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 143, 144, Surah Yunus ayat 59, dan Surah An-Naml ayat 59. Nah, cara membacanya ini, contoh dalam Surah Yunus ayat 59, Kul Allahu. Nah, di sini panjang 6 harokat atau 3 alif dari matnya ini kelihatan, lalu ditekan karena ada tasydid. Nah, di sini contoh membacanya seperti itu. Nah, terus kalau contoh yang di atas juga demikian dalam surah Al-An'am ayat 143, Kul ad-dzakarain. Nah, ini tetap dibaca panjang 6 harokat. Selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, kita di sini akan mempelajari surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah. Nanti bisa kamu baca sendiri maksud daripada ayat tersebut, ya.
surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Jadi surah Al-Qari'ah yang pertama itu memberikan penjelasan kepada kita tentang hari kiamat. Hari yang begitu besar, dahsyat, sampai manusia itu kocar-kacir tidak tahu mau kemana arah dan tujuannya. Jadi hari kiamat itu hari yang nantinya akan terjadi dan sifatnya masih rahasia. Hanya Allah yang mengetahui kapan itu terjadinya. Anak-anak Bapak sekalian, begitu juga dalam surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah juga menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Bumi yang begitu besar, yang selalu mengeluarkan beban-bebannya ketika bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, disinilah dia. Jadi kandungan dari surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah dari segi bahasa adalah menceritakan fenomena alam yang terjadi, yaitu hari kiamat. Yang kedua, dalam ayat yang kelima surah Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang bagaimana guncangan yang dahsyat sehingga seluruh yang ada di bumi itu dikeluarkan. Bumi itu mengeluarkan beban-bebannya. Begitu juga dalam surah Al-Qari'ah. Jadi anak-anak Bapak sekalian, bagaimana cara kita menerapkan kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pastinya kita harus berperilaku untuk meyakini bahwa alam semesta ini ciptaan Allah dan nantinya Allah juga yang akan mengaturnya. Dan semua fenomena alam yang terjadi tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, pagi, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, begitu juga terbitnya bulan, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini akan adanya hari kiamat, hari akhir. Maka kalau kita meyakini adanya hari kiamat, kita tentunya harus menjadi orang yang selalu berbuat baik supaya kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang terbaik. Yang ketiga, anak-anak Bapak sekalian, berusaha agar selalu beramal soleh, melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini dia. Yang keempat, segera bertobat dan menyadari segala sesuatu atas kesalahan yang telah kita buat. Nah, ini sudah jelas. Walaupun manusia banyaknya dosa yang dibuat, tapi ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa manusia. Yang kelima, yang terakhir anak-anak Bapak, meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala yang dilakukan selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi intinya adalah mari kita menjadi pribadi yang terus-menerus menjadi orang yang paling baik di dunia. Anak-anak Bapak sekalian, setelah kamu pelajari materi di atas, Bapak ada berikan sedikit tugas untuk kamu yang harus kamu kerjakan. Nanti ini dikerjakan di buku tugas kamu. Setelah itu minggu depan akan Bapak periksa dan akan Bapak nilai. Begitu juga dengan tugas-tugas selanjutnya nanti akan Bapak sampaikan melalui WhatsApp group, ya nak, karena ini kita sifatnya daring, pembelajaran dalam jaringan, ya, tidak bertatap langsung atau tatap muka. Maka Bapak harapkan kamu terus-menerus mengaktifkan WhatsApp group dan kamu terus-menerus melihat segala bentuk aktivitas yang di dalamnya. Terima kasih ya nak. Assalamualaikum